Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyanti Waskita Mukti dari Prodi Studi Agama semester 5. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas harian mata kuliah Buddhisme. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang 4 kebenaran mulia. Jadi 4 kebenaran mulia itu adalah kebenaran yang berlaku bagi siapa saja tanpa memandang suku, ras, budaya maupun agama. Mengakui atau tidak mengakui, suka atau tidak suka, setiap manusia mengalami dan diliputi oleh kebenaran ini. 4 kebenaran mulia ini ditemukan oleh Partapa Siddhartha yang bermeditasi di bawah pohon Bodhi hingga memperoleh penerangan sempurna dan menjadi Buddha. 4 kebenaran mulia yang ditemukan itu diajarkan oleh Buddha Gautama kepada umat manusia di bumi ini. Muncul ataupun tidak muncul seorang Buddha di bumi ini, kebenaran itu akan tetap ada dan berlaku secara universal. 4 kebenaran mulia itu, yang pertama, kebenaran tentang adanya duka, yang kedua, kebenaran tentang sebab duka, yang ketiga, kebenaran tentang lenyapnya duka, dan yang terakhir atau yang keempat, kebenaran tentang jalan berunsur 8 menuju akhir duka. Jadi 4 kebenaran mulia tadi kan ditemukan oleh Buddha Gautama. Jadi Buddha Gautama itu beliau dilahirkan dengan nama Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama itu dalam bahasa Sanskerta itu keturunan Gautama yang tujuannya tercapai. Dia kemudian menjadi sang Buddha. Dia juga dikenal sebagai Sakya Muni dan sebagai Tathagata. Siddhartha Gautama itu adalah guru spiritual dari wilayah timur laut India yang juga merupakan pendiri agama Buddha. Tadi kan Buddha Gautama bersemedi di bawah pohon Bodhi. Apa sih pohon Bodhi itu? Pohon Bodhi itu adalah pohon yang dikenal dalam agama Buddha sebagai tempat sang Buddha Gautama bersemedi dan mencapai pencerahannya. Pohon ini dipandang suci oleh penganut agama Hindu, Buddha, dan Jainisme. Berbagai bentuk penderitaan yang ada di dunia ini itu dapat dirangkum ke dalam 3 bagian utama. Yang pertama, penderitaan biasa. Penderitaan biasa itu misalnya sakit flu, sakit perut, sakit gigi, dan lain sebagainya. Yang kedua, penderitaan karena perubahan, yaitu misalnya berpisah dengan yang dicintai, berkumpul dengan yang dibenci, tidak tercapai apa yang diinginkan, sedih, ratap tangis, putus asa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penderitaan karena memiliki badan jasmani, yaitu penderitaan karena kita lahir sebagai manusia sehingga bisa mengalami sakit flu, sakit gigi, sedih, kecewa, dan sebagainya. 3 macam penderitaan di atas yang tadi saya jelaskan itu tentu tidak muncul begitu saja, tetapi karena ada sebab yang mendahului, bukan asal mula. Karena disebut dengan sebab, maka hal itu tidak dapat diketahui awal dan akhirnya. Sebab penderitaan itu adalah karena manusia diliputi keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin, sehingga mengakibatkan kelahiran yang berulang-ulang dari masa ke masa, dari suatu alam ke alam berikutnya. Manusia banyak yang tidak menyadari bahwa ada kebiasaan dari semua bentuk penderitaan yang dapat dicapai ketika masih hidup. Mereka kebanyakan melekat pada kesenangan-kesenangan nafsu indera, menghancurkan kehidupan makhluk lain, menganut pandangan yang salah, yang menyesatkan. Banyak orang yang menjanjikan kebahagiaan semua dan sementara. Hidup tidak diarahkan dengan baik, tidak membuka diri untuk belajar lebih dalam tentang kebenaran universal. Bagaimana kesakitan akan sembuh manakala sebabnya telah diketahui, yaitu diberikan obat yang tepat. Demikian pula penderitaan seseorang juga dapat ditransformasikan dengan mempraktikkan cara-cara yang benar dan berlaku secara universal. Kebahagiaan akan dicapai manakala
ia terbatas dari penderitaan itu. Kebahagiaan ini adalah kebahagiaan sejati yang mana tidak akan diketahui kemana perginya seseorang yang telah bebas dari derita batin jasmani. Saya ingin menjelaskan tentang cara melenyapkan duka adalah dengan mempraktikkan jalan mulia berunsur 8 yang terdiri dari kebijaksanaan, pengertian benar, pikiran benar, kemoralan, ucapan benar, perbuatan benar, pencarian benar, konsentrasi, daya upaya besar, perhatian besar, konsentrasi besar. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan ketidaknyamanan saya dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.